Hai semuanya. Di dunia yang ribut, serba cepat, dan penuh tuntutan, banyak orang mengira yang paling kuat adalah yang paling keras suaranya, paling cepat reaksinya, dan paling sibuk hidupnya. Padahal, seringkali justru yang paling tenanglah yang paling sulit digoyahkan. Ketenangan adalah kekuatan, tapi kalimat ini sering terdengar klise sampai kita benar-benar mengalaminya sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup harus selalu direspons cepat. Emosi harus diluapkan segera, dan masalah harus dilawan dengan reaksi yang lebih besar. Kita diajari bahwa diam itu lemah, tenang itu kalah, dan pelan itu tertinggal. Akibatnya, tanpa sadar, kita hidup dalam mode siaga terus-menerus. Pikiran penuh, hati tegang, dan tubuh tidak pernah benar-benar istirahat. Padahal, ketenangan bukan berarti pasrah, bukan berarti menyerah, dan bukan berarti tidak peduli. Ketenangan justru adalah kondisi ketika kita sepenuhnya sadar, hadir, dan memegang kendali atas diri sendiri. Disitulah kekuatan sebenarnya mulai terasa, karena orang yang tenang tidak mudah diseret oleh keadaan, tidak gampang diprovokasi oleh emosi sesaat, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan yang nantinya disesali. Ketika dunia menekan dari segala arah, ketenangan menjadi ruang di dalam diri yang tidak bisa disentuh oleh kebisingan luar. Kita semua pernah melihat orang yang dalam situasi sulit tetap bisa berpikir jernih, berbicara seperlunya, dan melangkah dengan mantap. Di momen seperti itu, kita tahu bahwa yang kita lihat bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang matang. Ketenangan lahir dari pemahaman bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua emosi harus diikuti, dan tidak semua pikiran layak dipercaya. Banyak konflik membesar bukan karena masalahnya besar, tapi karena reaksi kita yang berlebihan. Saat satu emosi ditanggapi dengan emosi yang lebih besar, api kecil bisa berubah menjadi kebakaran. Sebaliknya, ketika emosi dihadapi dengan ketenangan, masalah seringkali mengecil dengan sendirinya. Kalian semua pasti pernah merasakan bagaimana satu kata yang diucapkan dalam keadaan emosi bisa merusak hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Dari situ kita belajar bahwa kekuatan bukan soal menang debat, tapi soal menjaga diri agar tidak kehilangan kendali. Ketenangan membuat kita bisa berhenti sejenak sebelum bereaksi, memberi jarak antara stimulus dan respons, dan di ruang kecil itulah kebijaksanaan muncul. Tanpa ketenangan, kita hanya bereaksi otomatis, dikendalikan oleh kebiasaan lama dan luka yang belum sembuh. Dengan ketenangan, kita memilih respons yang selaras dengan nilai hidup yang ingin dijaga. Hidup memang tidak pernah benar-benar tenang, selalu ada tantangan baru, tekanan baru, dan ketidakpastian yang datang tanpa permisi. Namun ketenangan tidak menuntut dunia menjadi sunyi. Ketenangan mengajarkan kita untuk tidak ikut ribut di dalamnya. Orang yang tenang tidak kebal masalah. Mereka hanya tidak membiarkan masalah merampas kedamaian batin. Disitulah ketenangan menjadi kekuatan yang diam-diam bekerja, tidak mencolok, tapi sangat menentukan arah hidup. Banyak orang salah paham dan mengira ketenangan hanya milik mereka yang hidupnya sudah beres. Padahal, seringkali justru orang-orang yang paling banyak melalui badai adalah mereka yang paling tenang. Ketenangan bukan hadiah, melainkan hasil dari proses panjang memahami diri sendiri, menerima keterbatasan, dan berdamai dengan kenyataan. Kita semua punya sisi rapuh, punya ketakutan, punya kecemasan tentang masa depan, dan punya penyesalan tentang masa lalu. Perbedaannya, orang yang tenang tidak menghabiskan energi untuk melawan hal-hal yang tidak bisa diubah. Mereka fokus pada apa yang bisa dikendalikan, yaitu sikap, pikiran, dan tindakan sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, ketenangan terlihat dari cara seseorang menyikapi kritik, kegagalan, dan penolakan. Ketika kritik datang, orang yang tenang tidak langsung defensif atau menyerang balik. Mereka mendengarkan, memilah mana yang berguna dan mana yang perlu diabaikan. Ketika gagal, mereka tidak larut dalam menyalahkan diri tanpa henti, tapi menjadikannya pelajaran. Ketika ditolak, mereka tidak merasa harga dirinya runtuh, karena mereka tahu nilai diri tidak ditentukan oleh satu penilaian orang lain. Kalian semua pasti pernah berada di titik di mana pikiran terasa penuh dan hati terasa sesak. Di momen seperti itu, ketenangan bukan berarti memaksa diri untuk baik-baik saja, tapi memberi ruang untuk merasakan tanpa tenggelam di dalamnya. Ketenangan mengizinkan emosi datang dan pergi tanpa harus menguasai seluruh diri. Justru dengan mengakui emosi, kita tidak perlu diperbudak olehnya. Ketenangan juga bukan soal menjadi dingin atau tidak peduli,
melainkan mampu tetap hangat tanpa terbakar. Kita tetap bisa peduli, mencintai, dan berempati, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Di tengah dunia yang serba instan, ketenangan adalah bentuk perlawanan yang lembut tapi kuat. Ketika semua orang berlomba-lomba bereaksi cepat, orang yang tenang memilih untuk berpikir. Ketika semua orang ingin terlihat, orang yang tenang fokus menjadi. Dari situlah muncul keputusan-keputusan yang lebih matang dan langkah-langkah yang lebih konsisten. Ketenangan membantu kita melihat gambaran yang lebih besar, bukan hanya potongan kecil yang memicu emosi sesaat. Banyak keputusan buruk lahir dari pikiran yang panik, dan banyak penyesalan datang dari reaksi yang tergesa-gesa. Dengan ketenangan, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk memilih jalan yang tidak selalu mudah, tapi lebih selaras dengan tujuan jangka panjang. Ketenangan menguatkan mental, bukan dengan mengeras tapi dengan melenturkan. Seperti bambu yang tidak patah karena ia mau berbungkuk, manusia yang tenang mampu bertahan karena ia tidak kaku menghadapi perubahan. Dalam hubungan dengan orang lain, ketenangan juga memainkan peran besar yang sering tidak disadari. Banyak konflik antar manusia sebenarnya bukan soal perbedaan pendapat, tapi soal ego yang saling berbenturan. Ketika dua ego bertemu tanpa ketenangan, yang muncul adalah keinginan untuk menang, bukan keinginan untuk memahami. Ketenangan membuat kita lebih mampu mendengarkan tanpa sibuk menyiapkan balasan. Kita jadi lebih peka membaca situasi dan lebih bijak memilih kata. Tidak semua kebenaran perlu diucapkan saat itu juga, dan tidak semua kejujuran harus disampaikan dengan cara yang melukai. Orang yang tenang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mereka paham bahwa menjaga hubungan seringkali lebih penting daripada membuktikan siapa yang paling benar. Dalam dunia kerja, ketenangan membuat seseorang terlihat lebih berwibawa dan bisa diandalkan. Saat tekanan tinggi, orang yang panik cenderung membuat kesalahan, sementara orang yang tenang bisa menjadi titik stabil bagi sekitarnya. Kalian semua pasti pernah merasa lebih aman berada di dekat orang yang tidak mudah panik, karena ketenangan itu menular. Tanpa banyak bicara, kehadiran orang yang tenang bisa menenangkan ruangan. Ini bukan soal karisma bawaan, tapi hasil dari latihan mengelola diri. Ketenangan juga membantu kita menghadapi ketidakpastian hidup dengan sikap yang lebih realistis. Hidup jarang berjalan sesuai rencana, dan semakin kita memaksakan kontrol atas segala hal, semakin besar kecemasan yang muncul. Orang yang tenang menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali, dan penerimaan itu justru membebaskan energi mental untuk fokus pada hal-hal yang bisa diperbaiki. Ketenangan bukan berarti tidak punya ambisi, tapi ambisi yang tidak dibakar oleh kegelisahan berlebihan. Dengan ketenangan, kita bisa bekerja keras tanpa harus terus-menerus tertekan. Kita bisa berusaha maksimal tanpa mengikat kebahagiaan pada hasil semata. Ini membuat hidup terasa lebih seimbang dan berkelanjutan. Banyak orang kelelahan bukan karena beban hidup terlalu berat, tapi karena pikiran mereka tidak pernah tenang. Ketenangan memberi jeda, memberi napas, dan memberi perspektif bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar, tapi juga tentang menikmati proses. Ketika kita berhenti sejenak dan benar-benar hadir, kita menyadari bahwa banyak hal baik yang terlewat karena terlalu sibuk memikirkan apa yang belum tercapai. Ketenangan mengembalikan kita ke momen sekarang, tempat di mana hidup sebenarnya terjadi. Dari sana, kekuatan tumbuh secara alami, tidak dipaksakan dan tidak rapuh oleh penilaian luar. Pada akhirnya, ketenangan adalah pilihan yang terus diambil, bukan kondisi yang sekali dicapai lalu bertahan selamanya. Akan selalu ada hari-hari di mana emosi naik turun, pikiran kusut, dan kesabaran diuji. Di hari-hari seperti itu, ketenangan tidak menuntut kesempurnaan, hanya kesadaran untuk kembali ke napas, kembali ke niat, kembali ke nilai yang ingin dijaga. Kalian semua tidak perlu menjadi orang yang selalu tenang, cukup menjadi orang yang tahu kemana harus kembali saat kehilangan ketenangan. Dari situlah kekuatan sejati terbentuk, bukan dari menekan emosi, tapi dari kemampuan mengelolanya. Ketenangan membuat kita lebih jujur pada diri sendiri, karena kita tidak lagi sibuk menyangkal apa yang dirasakan. Kita belajar menerima bahwa menjadi manusia berarti tidak selalu kuat, dan justru dengan mengakui kelemahan, kita menjadi lebih utuh. Ketenangan juga mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu dimenangkan. Ada kalanya cukup dijalani dengan penuh kesadaran. Dalam dunia yang penuh perbandingan,
Ketenangan membebaskan kita dari kebutuhan untuk selalu membuktikan sesuatu. Kita tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang, tapi untuk menjalani hidup yang selaras dengan diri sendiri. Dari sana, kepercayaan diri tumbuh dengan sendirinya, bukan karena pujian, tapi karena kita tahu siapa diri kita dan apa yang penting. Ketenangan adalah kekuatan yang tidak berisik, tidak pamer, dan tidak mencari pengakuan. Ia bekerja di dalam, membentuk karakter, menajamkan kebijaksanaan, dan memperkuat mental. Ketika badai datang, orang yang tenang mungkin tidak terlihat heroik, tapi merekalah yang paling mampu bertahan. Mereka tidak terbawa arus, tidak mudah tenggelam, dan tidak kehilangan arah. Di tengah dunia yang semakin bising, memilih untuk tenang adalah tindakan berani. Ketenangan bukan pelarian, melainkan fondasi. Dari fondasi itulah kita bisa membangun hidup yang lebih stabil, hubungan yang lebih sehat, dan keputusan yang lebih bijak. Jadi ketika dunia menuntut kita untuk terus bereaksi, mungkin kekuatan terbesar justru ada pada kemampuan untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan memilih ketenangan. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan hanya membuat hidup terasa lebih ringan, tapi juga membuat kita lebih kuat menghadapi apapun yang datang. Ketenangan juga punya hubungan erat dengan cara kita memandang waktu. Banyak kegelisahan muncul bukan karena apa yang terjadi sekarang, tetapi karena pikiran kita terlalu sering melompat ke masa depan atau terjebak di masa lalu. Kita cemas tentang hal-hal yang belum tentu terjadi dan menyesali hal-hal yang sudah tidak bisa diubah. Pikiran jadi lelah, hati jadi berat, padahal tubuh kita sebenarnya sedang duduk diam di satu tempat. Orang yang tenang belajar untuk lebih sering hadir di momen sekarang, bukan karena masa lalu dan masa depan tidak penting, tetapi karena saat inilah satu-satunya waktu di mana kita benar-benar bisa melakukan sesuatu. Ketenangan mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu dikejar, ada kalanya cukup dijalani. Ketika kita terlalu sibuk mengejar, kita sering kehilangan rasa. Kita lupa menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya memberi energi, seperti percakapan sederhana, udara pagi, atau waktu diam tanpa distraksi. Ketenangan membuat kita menyadari bahwa kelelahan terbesar bukan berasal dari aktivitas, melainkan dari pikiran yang tidak pernah berhenti. Saat pikiran terus bekerja tanpa jeda, tubuh ikut menanggung bebannya. Dengan ketenangan, kita memberi izin pada diri sendiri untuk berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Kita tidak harus selalu produktif untuk merasa berharga. Disinilah kekuatan ketenangan terasa, karena ia memutus keyakinan lama bahwa nilai diri ditentukan oleh seberapa sibuk kita terlihat. Orang yang tenang tahu bahwa beristirahat bukan tanda kemalasan, melainkan bagian dari keberlanjutan hidup. Tanpa ketenangan, kita mudah terjebak dalam siklus lelah yang tidak pernah selesai. Kita bekerja untuk melarikan diri dari kecemasan, tapi justru semakin cemas karena tidak pernah benar-benar berhenti. Ketenangan memulihkan hubungan kita dengan waktu, membuat kita lebih sabar terhadap proses dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Kalian semua tidak perlu terburu-buru menjadi versi ideal yang dibayangkan, karena hidup bukan lomba yang harus diselesaikan lebih cepat dari orang lain. Setiap orang punya ritme, dan ketenangan membantu kita menghormati ritme itu. Dengan begitu, kita bisa melangkah tanpa terus-menerus merasa tertinggal. Dalam menghadapi kegagalan, ketenangan berperan sebagai penyangga mental yang sangat penting. Kegagalan seringkali terasa menyakitkan bukan hanya karena hasilnya, tetapi karena cerita yang kita bangun di kepala tentang kegagalan itu. Kita menyimpulkan bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup layak. Tanpa ketenangan, pikiran seperti ini berkembang liar dan menggerogoti kepercayaan diri. Ketenangan tidak menghapus rasa kecewa, tapi mencegah rasa kecewa berubah menjadi penghukuman diri. Orang yang tenang mampu melihat kegagalan sebagai peristiwa, bukan identitas. Mereka gagal, tapi mereka bukan kegagalan. Perbedaan ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Dengan ketenangan, kita bisa memisahkan siapa diri kita dari apa yang terjadi pada kita. Ini membuat kita lebih berani mencoba lagi tanpa dibayangi rasa takut yang berlebihan. Kalian semua pasti pernah ragu melangkah karena takut mengulang kesalahan. Ketenangan membantu kita menerima risiko tanpa harus dikuasai oleh ketakutan. Kita tetap berhati-hati, tapi tidak lumpuh. Ketenangan juga membuat kita lebih jujur dalam mengevaluasi diri. Alih-alih mencari kambing hitam atau menyalahkan keadaan, kita bisa melihat dengan lebih objektif apa yang perlu diperbaiki. Dari situ,
pertumbuhan terjadi secara alami. Banyak orang berhenti berkembang bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena terlalu keras pada diri sendiri saat gagal. Ketenangan melembutkan dialog batin, mengubah suara yang menghakimi menjadi suara yang membimbing. Bukan dengan memanjakan diri, tapi dengan bersikap adil. Kita mengakui kesalahan tanpa harus merendahkan diri. Ketenangan memberi ruang untuk belajar, bukan sekedar menyesal. Dalam jangka panjang, ini membangun mental yang lebih tangguh dan stabil. Orang yang tenang tidak kebal dari rasa jatuh, tapi mereka tahu cara bangkit tanpa harus membenci diri sendiri. Inilah kekuatan yang sering tidak terlihat, tapi sangat menentukan perjalanan hidup. Ketenangan juga mempengaruhi cara kita memandang orang lain. Ketika pikiran tenang, kita lebih mudah berempati dan tidak cepat menghakimi. Kita menyadari bahwa setiap orang membawa beban masing-masing, dan tidak semua perilaku buruk berasal dari niat buruk. Tanpa ketenangan, kita cenderung bereaksi defensif, merasa diserang, dan melihat dunia sebagai tempat yang penuh ancaman. Dengan ketenangan, perspektif berubah. Kita mulai melihat bahwa banyak konflik sebenarnya berakar dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan mengelola emosi. Kalian semua mungkin pernah berada di situasi di mana kata-kata orang lain terasa menyakitkan. Padahal jika dilihat lebih dalam, itu lahir dari luka mereka sendiri. Ketenangan membantu kita tidak langsung mengambil semuanya secara personal. Ini bukan berarti membiarkan diri disakiti, tetapi memilih respons yang tidak memperparah keadaan. Orang yang tenang bisa menetapkan batas tanpa harus marah-marah. Mereka tegas tanpa harus keras. Dalam hubungan apapun, ketenangan menciptakan ruang aman untuk berkomunikasi. Kita bisa menyampaikan perasaan tanpa meledak, dan mendengarkan tanpa defensif. Dari sini, hubungan menjadi lebih dewasa dan sehat. Ketenangan juga membuat kita lebih selektif dalam merespons drama yang tidak perlu. Tidak semua provokasi pantas ditanggapi, dan tidak semua perbedaan perlu diperdebatkan. Dengan ketenangan, kita belajar memilih pertempuran yang memang layak diperjuangkan. Energi tidak dihamburkan untuk hal-hal yang hanya menguras emosi. Ini adalah bentuk kebijaksanaan yang sering datang seiring bertambahnya kesadaran diri. Ketenangan menjaga kita dari kelelahan emosional akibat terlalu banyak terlibat dalam konflik yang sebenarnya tidak memberi manfaat apapun. Ketika kita berhenti bereaksi berlebihan, hidup terasa lebih ringan dan fokus kembali pada hal-hal yang benar-benar penting. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari di luar, melainkan dibangun dari dalam. Lingkungan boleh saja ramai, keadaan boleh saja tidak ideal, tapi ketenangan tetap bisa hadir jika kita melatih cara berpikir dan bersikap. Ini bukan proses instan, melainkan latihan seumur hidup. Akan ada saat-saat di mana kita kembali terpancing, kembali gelisah, dan kembali kehilangan keseimbangan. Itu wajar. Ketenangan tidak menuntut kita untuk selalu stabil, hanya mengingatkan agar kita selalu kembali ke kesadaran bahwa hidup tidak harus dikontrol sepenuhnya untuk bisa dijalani dengan baik. Kembali ke pemahaman bahwa kita lebih besar dari emosi sesaat yang muncul. Ketenangan memberi jarak antara diri kita dan kekacauan di sekitar. Dari jarak itu, kita bisa melihat dengan lebih jernih, memilih dengan lebih bijak, dan melangkah dengan lebih mantap. Kalian semua tidak perlu menunggu hidup sempurna untuk menjadi tenang. Justru ketenanganlah yang membuat hidup terasa lebih bisa dijalani apa adanya. Di dunia yang terus menuntut reaksi cepat dan hasil instan, ketenangan adalah kekuatan yang menumbuhkan kedewasaan. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, dan tidak mencari validasi. Ia hadir sebagai fondasi yang membuat kita tidak mudah runtuh. Ketika semuanya terasa di luar kendali, ketenangan mengingatkan bahwa satu hal yang selalu bisa kita jaga adalah sikap kita sendiri. Dan dari situlah kekuatan sejati bekerja. Perlahan, konsisten, dan bertahan lama. Ketenangan seringkali diuji justru saat keadaan tidak adil. Ada momen ketika kita sudah berusaha jujur, berbuat baik, dan bekerja sungguh-sungguh, tetapi hasilnya tidak sebanding atau bahkan disalahpahami. Di titik ini, reaksi paling mudah adalah marah, kecewa, atau ingin membuktikan segalanya dengan cara yang emosional. Namun, ketenangan mengajak kita melihat lebih dalam bahwa tidak semua hal perlu diluruskan saat itu juga, dan tidak semua ketidakadilan harus langsung dilawan dengan amarah.
Orang yang tenang memahami bahwa hidup tidak selalu memberi balasan instan atas usaha kita. Kadang, ketenangan adalah keputusan untuk tetap berdiri tegak tanpa harus berteriak. Kalian semua mungkin pernah merasa ingin menjelaskan diri panjang lebar agar dimengerti, tapi justru ketenangan mengajarkan bahwa karakter akan berbicara lebih keras daripada pembelaan diri. Tidak semua orang perlu diyakinkan, dan tidak semua penilaian layak direspons. Dengan ketenangan, kita menjaga martabat diri tanpa harus menjatuhkan orang lain. Ini bukan sikap pasif, melainkan bentuk kekuatan yang tidak bergantung pada pengakuan luar. Ketika kita tenang, kita tidak membiarkan perlakuan orang lain menentukan nilai diri. Kita tahu siapa diri kita, apa niat kita, dan kemana arah hidup yang ingin dituju. Dari sana, kita bisa melangkah tanpa membawa beban dendam atau keinginan membalas. Ketenangan memberi kebebasan emosional, karena kita tidak lagi terikat pada kebutuhan untuk selalu dianggap benar. Dalam jangka panjang, sikap ini membuat hidup lebih ringan dan relasi lebih sehat. Kita tidak hidup untuk memenangkan setiap situasi, tetapi untuk menjaga keutuhan diri. Dan justru dari ketenangan inilah muncul rasa percaya diri yang stabil, bukan yang rapuh dan mudah runtuh oleh satu kejadian. Ketenangan juga berperan besar dalam cara kita menghadapi perubahan. Hidup selalu bergerak, dan perubahan sering datang tanpa pemberitahuan. Ada perubahan yang kita tunggu, tapi lebih banyak lagi perubahan yang datang tanpa diminta. Tanpa ketenangan, perubahan terasa mengancam dan melelahkan. Kita merasa kehilangan pegangan dan takut akan hal-hal yang belum jelas. Namun dengan ketenangan, perubahan dilihat sebagai bagian alami dari hidup, bukan musuh yang harus dilawan mati-matian. Orang yang tenang tidak selalu menyukai perubahan, tapi mereka menerima kenyataan bahwa menolak perubahan hanya akan menambah penderitaan. Kalian semua pasti pernah berada di fase hidup yang terasa asing, di mana rutinitas lama tidak lagi berlaku dan masa depan belum sepenuhnya terlihat. Di fase ini, ketenangan menjadi jangkar. Ia menahan kita agar tidak terseret kecemasan berlebihan. Ketenangan membantu kita fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini, alih-alih tenggelam dalam kekhawatiran tentang semua kemungkinan buruk. Dari ketenangan lahir fleksibilitas mental, kemampuan untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Kita belajar bahwa tidak apa-apa jika tidak semuanya jelas sekarang. Hidup tidak selalu menuntut jawaban cepat, kadang hanya meminta kita untuk tetap berjalan. Dengan ketenangan, kita tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya untuk menghilangkan rasa tidak nyaman. Kita memberi waktu bagi diri sendiri untuk memahami situasi, merasakan emosi yang muncul, dan memilih dengan lebih sadar. Inilah kekuatan yang membuat kita tidak mudah hancur oleh perubahan. Bukan karena kita selalu siap, tetapi karena kita mampu bertahan dan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dalam menghadapi tekanan sosial, ketenangan juga menjadi pelindung yang penting. Di era di mana perbandingan terjadi setiap saat, banyak orang merasa tertinggal, kurang, dan tidak cukup. Kita melihat pencapaian orang lain dan mulai mempertanyakan perjalanan sendiri. Tanpa ketenangan, pikiran seperti ini berkembang menjadi rasa iri, cemas, dan tidak puas. Ketenangan mengingatkan bahwa hidup bukan kompetisi yang harus dimenangkan dengan cara mengalahkan orang lain. Setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Kalian semua tidak perlu menyesuaikan hidup dengan standar yang ditetapkan oleh lingkungan atau media. Orang yang tenang tidak kebal dari rasa membandingkan, tapi mereka tidak tinggal lama di sana. Mereka kembali pada kesadaran bahwa apa yang terlihat di luar seringkali tidak mencerminkan keseluruhan cerita. Ketenangan membuat kita lebih fokus pada perjalanan sendiri, pada nilai-nilai yang ingin dijaga, dan pada hal-hal yang benar-benar memberi makna. Dengan ketenangan, kita tidak mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas hanya demi terlihat berhasil. Kita lebih sabar membangun sesuatu yang mungkin tidak langsung terlihat, tapi kokoh dalam jangka panjang. Tekanan untuk selalu tampil sempurna perlahan melemah ketika kita berdamai dengan ketidaksempurnaan diri. Ketenangan memberi izin untuk menjadi manusia biasa yang belajar, jatuh, dan bangkit dengan caranya sendiri. Dari sini rasa syukur tumbuh bukan karena hidup sempurna,
tetapi karena kita mampu melihat cukup di tengah kekurangan. Dan rasa cukup inilah yang membuat hidup terasa lebih tenang dan bermakna. Pada akhirnya, ketenangan bukan tujuan akhir, melainkan cara menjalani hidup. Ia hadir dalam pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari, dalam cara kita berbicara pada diri sendiri, dan dalam sikap kita menghadapi hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Kalian semua tidak perlu menunggu badai reda untuk belajar tenang, karena ketenangan justru dibentuk di tengah badai. Setiap kali kita memilih untuk tidak bereaksi berlebihan, setiap kali kita menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang akan disesali, dan setiap kali kita memberi ruang untuk bernafas sebelum mengambil keputusan, disitulah ketenangan dilatih. Kekuatan yang lahir dari ketenangan tidak selalu terlihat, tapi terasa. Ia membuat kita lebih tahan banting, lebih bijak, dan lebih utuh sebagai manusia. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh tuntutan, ketenangan menjadi rumah tempat kita kembali. Rumah yang tidak bergantung pada situasi luar, tetapi dibangun dari dalam. Dan ketika kita memiliki rumah seperti itu, kita bisa pergi kemanapun tanpa takut kehilangan diri. Ketenangan bukan membuat hidup bebas masalah, tetapi membuat kita lebih siap menghadapinya. Itulah mengapa ketenangan adalah kekuatan. Bukan karena ia menghilangkan tantangan, tetapi karena ia membuat kita mampu berdiri tegak di tengah apapun yang terjadi. Ketenangan juga sangat terasa pengaruhnya dalam cara kita mengambil keputusan besar dalam hidup. Banyak pilihan penting justru diambil dalam kondisi pikiran yang kacau, emosi yang naik turun, atau tekanan dari sekitar. Saat pikiran tidak tenang, kita cenderung memilih berdasarkan rasa takut, bukan kesadaran. Takut tertinggal, takut salah, takut mengecewakan, atau takut sendirian. Ketenangan memberi ruang untuk melihat pilihan dengan lebih jernih. Ia tidak menghilangkan resiko, tapi membuat kita lebih siap menerimanya. Orang yang tenang tidak selalu yakin 100%, namun mereka cukup sadar untuk memahami alasan di balik pilihannya. Kalian semua pasti pernah berada di persimpangan hidup, bingung menentukan langkah, dan merasa terdesak untuk segera memutuskan. Dalam kondisi seperti itu, ketenangan bukan datang dari menemukan jawaban cepat, melainkan dari keberanian untuk berhenti sejenak. Berhenti dari kebisingan opini orang lain, berhenti dari tekanan waktu yang sebenarnya kita ciptakan sendiri, dan berhenti dari pikiran yang terus menyalahkan diri. Dengan ketenangan, kita mendengar suara batin dengan lebih jujur. Kita mulai membedakan mana keinginan sejati dan mana dorongan sesaat. Dari sini, keputusan yang diambil mungkin tidak selalu populer, tapi lebih selaras dengan nilai yang kita pegang. Dan ketika keputusan itu dijalani dengan tenang, kita lebih siap menanggung konsekuensinya tanpa banyak penyesalan. Ketenangan membuat kita bertanggung jawab atas hidup sendiri, bukan menyerahkannya pada arus atau ekspektasi orang lain. Ketenangan juga mengubah cara kita menghadapi rasa kehilangan. Kehilangan tidak selalu berupa orang, tapi juga bisa berupa kesempatan, harapan, atau versi diri yang pernah kita bayangkan. Kehilangan sering datang tanpa aba-aba dan meninggalkan ruang kosong yang sulit diisi. Tanpa ketenangan, kita cenderung melawan rasa kehilangan dengan penyangkalan atau pelarian. Kita sibuk mengisi kekosongan dengan distraksi, tapi rasa hampa tetap ada. Ketenangan tidak menutup rasa duka, justru mengizinkannya hadir dengan utuh. Orang yang tenang memahami bahwa berduka adalah bagian dari mencintai dan berharap. Kalian semua mungkin pernah mencoba terlihat kuat, padahal hati sedang rapuh. Ketenangan mengajarkan bahwa tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja, selama kita tidak tenggelam di dalamnya. Dengan ketenangan, kita memberi waktu bagi diri untuk memproses kehilangan tanpa memaksakan penyembuhan instan. Kita menerima bahwa beberapa hal tidak kembali seperti semula, dan itu menyakitkan. Namun penerimaan ini bukan akhir, melainkan awal dari pemulihan yang lebih jujur. Ketenangan membuat kita tidak terburu-buru mengisi luka dengan hal-hal yang justru memperpanjang penderitaan. Dari ketenangan, kita belajar melepaskan tanpa membenci, mengenang tanpa terjebak, dan melangkah tanpa mengingkari rasa. Perlahan, ruang kosong itu tidak lagi menakutkan, karena kita tahu diri kita cukup kuat untuk menghadapinya. Ketenangan juga berperan dalam membangun kepercayaan terhadap diri sendiri.
Banyak orang meragukan diri bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena terlalu sering hidup dalam kebisingan penilaian. Kita mendengar terlalu banyak suara tentang bagaimana seharusnya hidup dijalani, sampai lupa mendengarkan diri sendiri. Tanpa ketenangan, kita mudah goyah oleh komentar, baik yang positif maupun negatif. Pujian membuat kita bergantung, kritik membuat kita runtuh. Ketenangan menyeimbangkan semuanya. Ia membuat kita tidak terlalu melayang saat dipuji dan tidak terlalu jatuh saat dikritik. Kalian semua berhak belajar dan bertumbuh tanpa harus selalu merasa diawasi. Orang yang tenang membangun kepercayaan diri dari konsistensi, bukan validasi. Mereka tahu bahwa proses tidak selalu terlihat dan hasil tidak selalu instan. Dengan ketenangan, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk berkembang tanpa tekanan berlebihan. Kita tidak lagi memaksa diri untuk selalu benar, tapi membuka ruang untuk belajar. Ini menciptakan rasa aman di dalam diri, rasa bahwa kita mampu menghadapi kesalahan tanpa kehilangan harga diri. Dari sini, keberanian tumbuh secara alami. Keberanian untuk mencoba, untuk gagal, dan untuk bangkit lagi. Semua itu berakar dari ketenangan yang membuat kita tidak terus-menerus memusuhi diri sendiri. Pada akhirnya, ketenangan membentuk cara kita menjalani hidup sehari-hari dengan lebih sadar. Ia hadir dalam kebiasaan kecil yang sering diremehkan, seperti cara kita bernafas saat emosi naik, cara kita mendengarkan tanpa menyela, dan cara kita merespons hal-hal yang tidak sesuai harapan. Kalian semua tidak perlu menunggu momen besar untuk melatih ketenangan, karena ia justru tumbuh dari hal-hal sederhana yang dilakukan berulang kali. Setiap kali kita memilih untuk tidak bereaksi impulsif, setiap kali kita memilih untuk memahami sebelum menilai, dan setiap kali kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernafas, disitulah ketenangan diperkuat. Kekuatan ini tidak membuat hidup bebas masalah, tapi membuat kita lebih siap menghadapinya. Dalam dunia yang sering mengagungkan kecepatan dan kebisingan, ketenangan menjadi bentuk kekuatan yang jarang dimiliki, tapi sangat dibutuhkan. Ia membuat kita tetap utuh di tengah perubahan, tetap waras di tengah tekanan, dan tetap manusia di tengah tuntutan. Dan ketika kita menyadari bahwa ketenangan bisa dipilih, dilatih, dan dijaga, kita memahami satu hal penting, bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari luar, tapi terasa dalam cara kita menjalani hidup setiap hari.